Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ning Sri Mulyati, Prodi Bimbingan dan Konseling, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada hari ini, hari Senin, saya akan melaksanakan bimbingan individual dengan topik rendahnya motivasi belajar, teknik penguatan positif atau menantang keyakinan dengan pendekatan behavior dan REBT dengan program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan ini nomor peserta 201502789 Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Fatmah Cianjur. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak, biasa. Biasa ya? Iya. Hasil itu hasil ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah hadir ya pada hari ini untuk melaksanakan bimbingan individual. Tapi sebelum kita mulai diskusi kita dengan bimbingan individual, marilah kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Di sini Ibu sebagai konselor ya, kepala sebagai konselor untuk melaksanakan bimbingan individual. Nah, di sini kita sebelum kita membahas yang lebih lanjut ke bimbingan individual, Ibu mau minta perkenalan dengan namanya Agnia. Terus Agnia kelas 11 ya. Terus di sini nanti kita akan membahas tentang rendahnya motivasi belajar. Nah, tentang rendahnya motivasi belajar. Nah, Agni, Ibu menanya terlebih dahulu juga Agni sekarang sibuk apa? Sibuk organisasi kayak OSIS, juga. Jadi ikut semuanya organisasi ya. Bagus. Nah, di sini saya bertanya, Insya Allah jadi guru. mendoakan semoga cita-citanya tercapai menjadi guru yang teladan yang bagus ya. Nah, di sini bimbingan individual di sini mungkin di sini tuh ada layanan juga tapi hari ini Ibu melaksanakan bimbingan individual.
tujuan adanya bimbingan individual itu apa? Untuk menambah wawasan baru, terus mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Terus di sini mungkin ada asas ke apa ya? Ada asas di sini mungkin ya. Yang ke satu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu apa? Nah, asas kesukarelaan di sini yang mana kalian tidak terpaksa untuk datang atau mengikuti bimbingan individual sama dia. Dan asas keterbukaan. Nah, di sini atas keterbukaan itu yang mana untuk mengungkapkan sesuatu agar terbuka kepada teman-teman. Terus yang ketiga asas kenormatifan. Nah, atas kenormatifan di sini menaati peraturan di dalam bimbingan konseling. Jadi peraturan-peraturan harus ditaati, harus diikuti. Nah, yang keempat asas kerahasiaan. Jadi kita tidak boleh terbuka untuk umum. Jadi ini untuk diri kita sendiri dan hanya terbuka untuk BK. Jadi jangan sampai diceritakan kepada orang lain atau kepada umum. Nah, jadi kita topiknya di sini adalah untuk membahas tentang rendahnya motivasi belajar di sekolah. Nah, bagaimana menurut kamu rendahnya belajar itu seperti apa dan bagaimana yang kamu rasakan? Nah, kalau rendahnya belajar kan ya tidak semangat untuk belajarnya karena kurang bergaul karena bergaul dengan sesama temannya kurang ya. Mungkin karena ikut organisasi, karena biar banyak temannya, biar tidak terasa menjadi asing, karena ingin mendapatkan teman yang banyak, terus biar belajar juga di kelas dengan temannya, biar ada semangatnya, motivasi dari temannya. Jadi tidak begitu menutup diri, ataupun dengan cara belajarnya juga tidak rendah seperti biasanya, jadi ada termotivasi dari temannya. Nah, boleh sama ibu mau di cerita seperti apa, boleh sharing di sini aja nggak apa-apa. Kalau di kelas kami itu kebanyakan cowok kayak kurang semangat belajar, nggak tahu mungkin karena faktor pertemanan atau lingkungan. Tapi karena kayak mereka itu dikasih motivasi belajar sampai juga nggak masuk ke diri mereka. Cuman kayak kalau Abi sama teman-teman Abi berusaha buat motivasi buat teman-teman Abi supaya bisa lebih semangat lagi belajar. Terus Abi juga kadang suka males sih itu belajar, tapi karena jenuh ya. Jenuh. Tapi karena sekarang udah banyak teman, sosialisasinya udah mau di ekskul mau itu di kelas, jadi Abi lebih terbuka sama mereka, lebih dewasa lagi wawasannya. Jadi belajarnya juga lebih semangat lagi karena ingin bisa melihat orang lain bisa. Jadi harus bisa untuk belajar seperti mereka ya. Bukan ekskul berarti di OSIS sama di Paskibra ya. Pramuka itu udah. Jadi nambah banyak teman. Jadi biar aku tidak sendiri lagi, mempunyai teman yang banyak. Terus biar lebih ada prestasi dari belajar tersebut. Jadi biar biar tidak menyendiri, biar tidak prestasinya tidak menurun kalau kita ikut segala macam kegiatan, terus rasa kulikuler, terus belajarnya makin ditingkatkan. Nah, jadi tidak akan seperti sebelumnya yang mulu karena malas belajar, karena jenuh tersendiri mungkin ya. Jadi semangat belajarnya harus benar-benar ditingkatkan, jangan sampai belajar tuh ditinggalkan. Gimana kalau baca buku, gimana senang nggak baca buku? Senang baca buku. apalagi mau kayak bertahan. Ya, anak muda
mau jadi seperti apa? Menjadi guru. Menjadi guru berarti harus lebih berusaha, dan sekarang belajar harus lebih rajin lagi, karena ini jadi guru, jadi ini konselingnya secara pribadi sendiri dengan guru-gurunya. Jadi asas kerahasiaan itu tertutup, jadi jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Nah, jadi guru berarti motivasinya berarti adik harus benar-benar ditingkatkan, belajarnya harus lebih rajin, baca bukunya harus lebih rajin lagi, sekolahnya harus lebih rajin, jangan kesiangan, terus organisasinya harus lebih ditingkatkan biar biar mendapatkan motivasi dan dukungan dari teman-temannya atau prestasi dari sekolah biar lebih bagus mendapatkan semuanya. Jadi kedepannya biar sesuai apa yang diharapkan dengan cita-citanya, apa yang diinginkan dengan cita-citanya tersendiri. Terus boleh selain kita untuk memotivasi rendahnya belajar, ada lagi nggak? Kan setelah bimbingan dari ibu di sini, misalnya seminggu sekarang awalnya mungkin yang sekarang kita udah biasa ya, mungkin ya sering berbagi karena terus pas hari saling dipanggil awalnya deg-degan atau enggak? Awalnya deg-degan. Apa? Dan takut salah ya? Karena takut salah. Enggak. Sebelum itu kalau saya kalau saya curhat, jenuh atau sebenarnya kita belajar gitu. Jadi kita bisa terbuka juga ke mereka, tapi sama mereka ditutupin kerahasiaan kita. Iya. Jadi aman ya ditutupin. Jadi pokoknya memang intinya kita tuh harus saling terbuka, jangan sampai menutup diri. Kalau kita tuh nggak enak belajar sama pelajaran ini membuat kita tidak menyenangkan, lah buatlah belajar itu menjadi menyenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara nanya sama teman-temannya, atau kita lebih ditingkatkan untuk baca bukunya, belajar dengan sendirinya agar kita enak dengan motivasi dengan enak belajar pelajaran tersebut. Jadi ya biar tidak jenuh lagi. Terus pelayanan individual di sini tuh memberikan motivasi kepada ibu untuk kedepannya. Kedepannya itu harus lebih banyak belajar. Jangan sampai belajar itu menurun lagi. Kalau kita udah meningkat di atas belajar, berarti harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai kita menurun lagi belajarnya. Kalau kita menurun lagi belajarnya dengan adanya pergaulan dengan temannya, atau kita menyendiri dengan sendirinya, pasti belajar tidak tidak akan mau ya, tidak akan bisa melanjutkan untuk belajar seterusnya. Nah, berarti karena kita banyak teman jadi terbawa oleh temannya sendiri, jadi kita fokus untuk belajarnya, jadi tidak jenuh untuk belajar. Jadi semangat kan belajar, Semangat karena banyak teman. semangat termotivasinya, semangat karena banyak teman jadi termotivasi. Terus apalagi motivasinya dari organisasi juga ya, dari organisasi termotivasi karena lebih mengikuti organisasi. Dan belajarnya kalau di kelas belajarnya gimana di belajarnya? Kalau dampak organisasi buat belajar di kelas, aku belajar kayak di OSIS itu buat berani public speaking. Jadi di kelas juga aku lebih aktif lagi berbicara, menyampaikan pendapat aku. Kalau misalkan di pramuka itu kan mengajarkan kita untuk aktif, kreatif gitu. Jadi ada juga sebisa mungkin kreatif di kelas. Jadi kayak kalau ada pelajaran apa, Abi bisa berpikir kreatif lagi. Jadi tidak malu lagi ya, untuk mengungkapkan pendapat sendiri, yang berdebat atau berbicara hal yang baik dengan temannya sendiri. Jadi apa yang ada yang unek-unek yang ingin dibicarakan tuh, didiskusikan tuh menjadi tersampaikan, karena tidak malu lagi dengan temannya sendiri, karena udah biasa
dasar karena dengan adanya mengikuti organisasi tersebut. Jadi dampaknya itu berarti sangat positif ya. Tidak ada pengaruhnya kepada dia, justru mempengaruhi untuk semangat lebih belajar dan bertemannya lebih aktif dan lebih banyak ya. Lebih banyak teman daripada yang awalnya dulu mungkin tidak fokus, pendiam, tidak punya banyak teman. Nah sekarang setelah banyak konsultasi sama ibu, banyak bimbingan sama ibu, mungkin ya, alhamdulillah jadi lebih banyak teman termotivasi ya. termotivasi belajar karena sering konsultasi. Nah itu ya jadi seneng ya, jadi terus lega enggak perasaannya? Lega banget karena setelah berbicara kayak gitu, setelah konsultasi itu jadi dapat sisi positifnya lebih baik lagi. Kalau semangat belajar itu harus ditingkatkan lagi. Kalau nggak berbicara kayak gitu mungkin kurang gitu semangatnya, nggak ada tempat buat cerita. Karena kalau kata temen juga kan takut diubah lagi ke yang lain. Kalau kita kan tertutup lah gitu. Jadi senang banget ada BKN itu di sekolah. Jadi saling melengkapi ya, ada BK-nya dan ada siswa-siswinya yang konsultasi ya. Jadi lebih saling melengkapi, saling terbuka, jangan sampai takut ketemu BK. Anggap aja BK itu sahabat sendiri yang lebih menyenangkan. Jangan sampai setelah konsultasi dari BK, ngobrol dari BK, ini segala macam. Nah, jangan sampai nanti Anda lagi belajarnya, nggak boleh. Terus dengan temannya saling menjauh lagi, itu jangan. Harus tetap aja ditingkatkan. Tetap terus ditingkatkan sesuai dengan proses demi proses. Terus apalagi yang mau yang lebih atau mau bertanya ke ibu boleh. Karena mungkin kayak kan setiap guru itu kan beda-beda ya di kelas. Gimana cara kita menyampaikan dengan baik ke guru itu kalau kita itu harus mengubah cara belajarnya gitu agar kita lebih latih lagi di kelas. Itu gimana caranya gitu? Biar tidak ngantuk ya. Karena kan ada guru itu yang terus menjelaskan tapi ke kitanya bikin jenuh gitu. Berarti biar tidak jenuh kalau guru menjelaskan tersebut lebih baik kita menanggapinya dulu, nanti kita baru menyampaikan. Bu, saya kurang paham, kalau bisa ibu seperti ini. Nah, cara menyampaikannya ya saya mudah dimengerti. Mungkin kalau orang lain bu mengerti, tapi kalau bagi saya mungkin belum mengerti mungkin gitu. Jadi saya minta penjelasannya dari ibu tersendiri boleh untuk saya. Nah, seperti itu. Nanti di kelas seperti itu biar lebih aktif guru yang bersangkutan. Terus kita juga siswa juga nggak jenuh yang bersangkutannya. Jadi tetap saling termotivasi, tetap saling saling memberikan arahan. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita mengantuk, jangan sampai kita lelah, malas belajar. Jangan, harus lebih ditingkatkan, harus lebih fokus. Karena apalagi kalau cita-citanya atau mau jadi guru, hobinya apa? Membaca ya. Nah, hobinya membaca itu harus ditingkatkan. Membaca, ya kalau bisa jangan novel saja yang dibaca ya. Berarti yang dibaca itu selain novel tuh Mungkin kayak berita berita yang kekiniannya. Berarti kita harus dibaca, berarti nambah wawasan nanti bisa dengan temennya. Oh ini ada seperti ini, hal-hal yang baik seperti ini. Nah, bisa diikuti oleh kita. Jangan sampai kita kurang wawasan, kita malah tambah jenuh. Walaupun kita mengikuti kegiatan apapun, tetapi kita dalam belajar kita harus fokus belajar. Jangan sampai kita menurun, jangan sampai kita dapat nilai yang jelek, dapat dapat yang rendah, yang jelek, yang seperti sebelumnya. Jangan, kalau kita udah meningkat berarti kita harus ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Terus contohnya seperti apa ya? Contohnya kalau kita di kelas berarti kita harus sering bertanya ya, sering bertanya, sering
Jangan sampai yang satunya paham, yang lainnya nggak paham. Nah, berarti harus semuanya paham. Teman-temannya juga ya, Abi harus lebih bisa memahami tersebut biar lebih biar lebih fokus lagi untuk belajarnya, terus biar motivasinya menjadi lebih bagus lagi, yang mengharapkan nilai yang lebih bagus karena hasil perjuangan kita sendiri. Motivasi kita sendiri yang awalnya kita tidak termotivasi, tidak belajarnya tidak bagus, kita ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi, lebih termotivasi lagi untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita yang asalnya tidak bagus jadi tidak bagus. Nah, berarti kita harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Kalau kan kadang teman-teman kita itu banyak yang mengerti, tapi kita itu susah buat menjelaskannya, ibu. Takutnya kan cara menjelaskan kita kan beda ke orang lain. Takut salah mungkin Ya. ya. Biar tidak jenuh, kita pulang yel-yel lagi yuk. Yel-yelnya oke ya, yel-yelnya semangat, yes ya. Semangat, yes. Semangat belajarnya, semangat untuk bimbingan individunya. Jadi jangan sampai bimbingan juga, jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita lemas. Karena nggak cukup sebentar. Soalnya kalau sebentar yang Batas sampai ke sana. batas sampai ke sana, terus yang seperti ini nanti lain lagi. Berarti kalau bimbingan itu apa yang kita ini berarti harus diutarakan, dibicarakan biar lebih bisa dimengerti, lebih dipahami. Nah, yang tadi itu susah kalau temennya ada yang bertanya, tapi berarti aku susah untuk menjelaskannya. Berarti Agni harus lebih fokus dulu di pelajaran tersebut. Nanti kalau di pelajaran tersebut bisa dikuasai, berarti bisa untuk menjelaskan kepada temannya tersebut. Jadi jangan sampai kita belajar, kita membaca, tapi kita tidak tahu makna tersebut. Jadi kita susah pasti akan menjelaskan kepada temannya. Lebih baik kita harus menguasai dulu, membaca dulu, jangan sampai setengah. Berarti kuasai semuanya. Terus nanti baru kita diutarakan kepada teman tersebut. Jangan salah kalau mengutarakan, mengajak untuk kebaikan. Ayo kita semangat untuk belajarnya kepada teman-temannya, biar tidak motivasi, biar tidak rendah gitu, biar mendapatkan nilai yang lebih bagus. Jadi dapat ujian pun hasilnya sangat memuaskan. Jangan sampai dapat hasil ujian tuh rendah. Karena dengan tidak adanya belajar dengan rajin, dengan tekun, benar gak? Berarti yang rendahnya awalnya belajar, berarti harus ditingkatkan lagi karena menghasilkan nilai yang bagus tuh penghargaan terhadap diri sendiri ya, menjadi ketenangan untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita mendapatkan nilai 90 atau 100 gimana rasanya? Senang banget karena usaha Abi sendiri kan. Abi jadi mengapresiasi diri juga. Ternyata selama ini belajar nggak sia-sia di kelas ini. Kalau Abi nggak fokus pasti nilainya pasti turun. Makanya Abi lebih semangat lagi belajarnya biar bisa dapat nilai 100. Benar. Semangat, pokoknya harus Semangat banget. semangat belajarnya, semangat belajarnya dengan hasil karya tersendiri dengan nilai yang memuaskan diri sendiri. Jangan nyontek kalau ulangan. Berarti kalau kita nyontek berarti itu Sama aja kalau diri sendiri, bukan hasil karya sendiri juga. Berarti itu hasil karya orang lain. Berarti kalau hasil karya sendiri berarti kita harus lebih berusaha membaca, harus lebih ditingkatkan biar menjadi
pintar, menjadi pintar, menjadi terbiasa untuk belajar, semangat di kelasnya. Jangan sampai yang udah kita bisa, yang udah kita semangat, tahu-tahu ada masalah. Nah, jadi masalah itu nggak boleh dilibatkan ke dalam diri kita sendiri. Kalau masalah dilibatkan kepada diri kita sendiri, berarti kita belum bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita sendiri. Berarti kita harus lebih fokus ya belajarnya. Fokus, jangan sampai harus lebih semangat lagi. Jangan sampai semangat itu menurun. Jangan sampai rendah belajar. Karena kalau kita semangat menurun, rendahnya motivasi untuk belajar itu akan merugikan untuk diri kita sendiri ya. Berarti harus lebih ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dapat nilai yang terbaik. Jadi kebanggaan untuk diri sendiri, untuk orang tua juga ya, merasa bangga ya, karena dengan adanya kerja keras kita sendiri, belajar dengan lebih baik, termotivasi. Nah ini ibu menurut Agni nih, ibu ngasih motivasi, bimbingan dengan rendahnya belajar ya. Gimana nih, merasa termotivasi nggak untuk lebih giat lagi belajar atau gimana nih? Termotivasi banget, karena kalau Abi gak dapat motivasi dari ibu kan Abi kayak gitu-gitu aja belajar jenuh. Kalau sekarang udah konsul ke ibu kan dapat motivasi, jadi mungkin kedepannya Abi banyak rencana-rencana yang mau dilakuin. Ketika Abi jenuh, Abi malas belajar, Abi jadi bakal tingkatin lagi keseriusan Abi belajar, semangat Abi belajar juga bakal tingkatin. Harus ditingkati, harus lebih semangat ya. Jangan sampai kita tidak semangat untuk belajarnya. Walaupun kita sekarang banyak ikutan organisasi, tetap belajar tetap jangan dilupain. Organisasi dijalankan, belajar juga harus dijalankan. Jadi seimbang semuanya. Jadi jangan sampai organisasi dijalankan tetapi belajar ditinggalkan. Jangan, harus semuanya seimbang. Jangan sampai salah satu ditinggalkan. Ya, lebih semangat lagi belajarnya, fokus lagi, dapat nilai yang bagus. Amin. Jadi contoh buat teman-teman yang lainnya. Terus penghargaan juga untuk keluarga, benar ya? Keluarga jadi bangga ya. Karena dengan motivasi, dengan adanya motivasi dari BK, mungkin jadi tidak rendah lagi dalam mendapatkan nilai yang jelek atau rendah dalam pembelajaran, yang asalnya malas, yang asalnya jenuh. Dan setelah motivasi dari BK lebih ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi, lebih rajin dari sebelumnya. Perasaannya lega ya? Ya, lega banget, udah konsul ke ibu. Jadi gak ada urutan lagi. Iya, udah gak ada urutan lagi. Gak takut kan ya konsul BK ya? Seneng banget, rame. Nanti nanti malah jadi terusan ya? Iya, nanti bakal lebih rajin lagi ke ibu buat dari motivasi. Motivasi ya, buat nanti motivasi dalam belajarnya lebih ditingkatkan lagi, semangat dalam belajarnya harus ditingkatkan lagi. Jangan sampai kita tuh fokus dengan salah satu, jadi terlupakan dengan pelajaran yang lain. Harus semuanya dikerjakan, dijalani dengan baik, dengan sepenuh hati. Tentang pandangan teman-teman Abi kan kalau dipanggil sama ibu suka takut. Kalau menurut ibu gimana gitu biar orang-orang gak takut ke BK? Tapi kan sebenarnya Abi juga gak takut sama sekali kalau rame gitu ya. Kalau udah main ya, yang awalnya mungkin takut ya, orang takut gitu, kayak sampai takut gak mau ke ibu gitu, gak mau konsul. Padahal rame gitu di BK itu, Abi susah banget gitu ke orang-orang. Susah banget ya? Iya, susah. Takut untuk mengungkapkan di awalnya ya. Padahal kalau udah ketemu sama ibu seperti ini rame ya, rame lagi mengungkapkan ya. Jadi keluh kesah belajar itu diluapin gitu, diceritain. Biar plong juga gitu kan. Tapi teman-teman Abi itu lebih suka memandang gitu. Abi udah beberapa kali bilang kalau di BK itu kayak seneng lah gitu ya, rame kayak teman-teman sendiri. Tapi mereka masih akan mengungkapkan susah untuk mengungkapkannya. Nanti sebagai teman-temannya nanti ikut
bimbingan selanjutnya sama ibu ya, jadi biar apa yang mereka ini itu jadi biar terungkapkan. Nah, itu juga harus tetap semangat motivasi belajarnya, jangan sampai menurun lagi, harus tetap ditingkatkan, harus tetap berbagi dengan sesama temannya tersendiri. Jadi jangan sampai terlupakan. Nah, apa yang sudah kita bisa, apa yang sudah kita punya ilmu dalam segi pembelajaran, berarti kita harus bisa membagi kepada yang lain yang belum ngerti. Nah, karena kalau kita bisa berbagi kepada yang belum ngerti, kita akan merasa enak, merasa ilmu itu bisa dimanfaatkan, bisa termanfaatkan dengan baik dengan berbaginya kepada teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita udah bisa, jangan sampai kita kepada teman sendiri, yang asalnya teman sendiri membantu kepada Agni, nah Agni melupakan yang itu tidak boleh. Berarti kita harus benar-benar menjadi panutan untuk temannya, karena udah bisa, udah lega, udah termotivasi bimbingan KBK, jadi kita udah udah lebih semangat lagi dalam belajarnya. Jadi tidak begitu jadi tidak begitu malu lagi seperti sebelumnya. Lebih percaya diri ya untuk mengerjakan hal-hal yang lainnya, yang positifnya. Jadi tidak seperti biasanya diam aja karena tidak adanya teman, tidak banyaknya teman, jadi sendiri gitu ya. Karena mungkin karena mungkin yang asalnya dulunya mungkin pendiam, tapi setelah ikutan organisasi jadi tidak pendiam karena berbaur dengan yang lainnya. Jadi untuk berdiskusi, untuk belajarnya jadi tetap berbaur dengan yang lainnya, tapi kita tetap menjadi lebih semangat untuk belajar. Terus ada lagi nggak yang ingin Ibu? Tetap semangat, ayo semangat, ayo. Kadang Abi juga jujur suka ninggalin pelajaran karena jenuh ya, organisasi karena jenuh ya, karena kalau organisasi itu kan kadang lebih rame lah, lebih kayak di karena udah luar terbiasa ya, yang asalnya kalau belajar kan kadang jenuh kayak kelas terus kayak kerja tugas kayak gitu. Jadi gimana buat ningkatin belajar lagi gitu daripada mungkin organisasi? Iya, mungkin karena yang asalnya dulu kan yang nggak punya teman, mungkin belajarnya kurang, terus pendiam. Nah, terus sekarang ada yang ngajak organisasi, jadi termotivasi di organisasi. Jadi tuh saking banyaknya teman-teman, saking lupanya, saking malasnya dengan belajar di kelas, karena ada teman baru yang ada. Karena banyak teman baru di organisasi. Nah, kalau bisa organisasi tetap organisasi menjadi motivasi untuk dan di kelas dalam semangat belajarnya jangan sampai tunda, jangan sampai mendapatkan nilai yang rendah yang tidak bagus lagi, jangan sampai jangan sampai tidak semangat belajarnya, jangan sampai mendapatkan nilai yang lebih rendah atau belajar yang menurun, yang lebih rendah. Berarti harus ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi. Dalam belajar berarti harus lebih bagus, dalam organisasi harus lebih bagus lagi. Harus ditingkatkan dengan baik. Belajarnya harus ditingkatkan lagi, yang asalnya di bawah terus semangat, malas lagi menurun lagi. Jangan sampai menurun lagi, ditingkatkan lagi belajarnya terus biar mendapatkan termotivasi dari diri sendiri dalam belajar, termotivasi dalam organisasinya pun termotivasi dengan lebih baik. Jadi jangan sampai belajar menurun hanya karena mengikuti organisasi itu tidak boleh. Harus dua-duanya harus ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Terus apalagi? Karena kan ini kemauan sendiri, jadi tidak terpaksa ya. Karena udah biasa, udah seringnya. Terus karena ini pas ada bimbingan individu lagi sama ibu,
udah terbiasa, jadi udah nggak bolos lagi, jadi termotivasi lagi, kembali lagi belajarnya menjadi semangat lagi. Di organisasi menjadi semangat lagi. Jadi enak ya? Lega nggak perasaannya setelah dari itu? Lega banget. Jadi banyak motivasi belajar yang lain lagi setelah KBK. Jadi benar-benar tersampaikan. Ya, tersampaikan dengan baik gitu. Jadi tidak ada perasaan bimbang, Ya. tidak ada perasaan Takut lagi. takutnya, keluh kesah tidak ada yang jadi udah terbuka ya. Ya, terbuka. Jadi nanti juga lain kesempatan juga harus sama ibu ini lagi, Pasti. biar tidak menurun lagi belajarnya, biar tidak tidak rendah lagi belajarnya gitu ta. Jadi lebih terfokus untuk belajarnya, semangatnya lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai terbawa oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau apa seperti mengikuti temannya yang malas untuk belajar. Jangan. Kalau temannya yang malas belajar berarti sama kita harus Motivasi. Motivasi. Jangan sampai kita yang Jangan sampai kita yang terbawa. Kita yang harus motivasi Ya, dulu, bener nggak? biar mereka bawa. Biar mereka terbawa oleh kita. Kalau mereka terbawa oleh kita juga senangkan ya. Kalau kita malah terbawa sama temennya yang kurang motivasinya lagi, berarti kita menurun lagi, bener nggak? Tidak boleh ya. Karena biar kita senang belajar dan semangat belajar terus ditingkatkan. Nah, yang temennya tidak semangat itu terus dibawa temennya menjadi lebih semangat. Dan kita bareng-bareng belajarnya sama kita, biar dapat nilai yang bagus, biar tidak diulang lagi di kelas. Nah, bener ya? Harus lebih ditingkatkan, jangan sampai menurun belajarnya. Karena kalau kita menurun, perasaannya bagaimana? Ayo. Kayak sakit hati sih sebenarnya kalau kayak nilai turun karena malas belajar gitu kan. Jadi Harus belajar karena nilai turun ya. ya, Terus gimana perasaannya? Kita sakit hati juga nggak? hati sakit banget. Jadi bisa jadi pelajaran sama aku kalau nilai turun itu berarti aku mah sedikit aja udah bisa turun nilainya, berarti aku harus lebih meningkatkan lagi belajarnya biar nilainya itu konsisten tinggi gitu. Udah tinggi masa harus balik lagi? Ya, Berarti kan sayang. Kan sayangnya. Berarti harus benar-benar ditingkatkan lagi. Jangan sampai kita yang udah mau besar masih balik lagi ke yang rendah lagi, yang kecil yang nggak boleh. Berarti belajarnya harus ditingkatkan lagi. Jangan sampai belajarnya rendah lagi, menurun lagi. Kalau kita belajar menurun atau kita udah mulai ke semula, kan nggak enak ya perasaan dijauhi teman-teman pasti lagi ya. Kita enggak karena mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Karena kalau kita mendapatkan hal yang diinginkan, kita akan tetap bersyukur dan kita akan tetap menjadi motivasi terhadap diri sendiri dan memberikan motivasi terhadap orang lain. Jadi kita lebih banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena dengan adanya diri kita sendiri, dengan ada semangatnya diri kita sendiri, jadilah kita termotivasi untuk belajar ini. Gimana cara ningkatin hobi Agni biar terjerumusnya ke pelajaran gitu, nggak cuma novel doang, biar Agni lebih luas lagi wawasan tentang pembelajarannya gitu. Jadi biar tidak membaca novel Ya, saja tentang di luar pelajaran. di luar pelajaran ya. Karena kan senangnya mungkin ke novelnya Ya. sama aja ya. Kalau mungkin kita baca-baca itu juga kadang bingung ya. Ya. Tapi kalau kita pinginnya nilainya lebih bagus, kalau kita selesai kita belajar bisa kita untuk membaca novel. Tapi kalau kita ingin lebih fokus dulu, kita harus belajar dulu, harus kita baca dulu, dia harus baca dulu. Jangan sampai di awal kita tidak belajar, tapi kita langsung ke novel, membaca novel. Tapi kita sebelum baca novel itu kita harus lebih belajar dulu, lebih membaca dulu apa yang sudah dibahas atau diterangkan di sekolah, di kelas dengan pelajaran berbagai pelajaran dengan hal-hal yang lainnya. Berarti kita harus bisa mengulang
Kalau kita membaca novel, Menguasai lagi kan? menguasai lagi. Tapi kalau kita membaca novel dulu, berarti kita terkadang suka lupa ya, jadi malas ya. Ya, jadi karena kan udah sering baca novel jadi malas buat baca pelajaran. Jadi jenuh ya? Ya. Jadi jenuh karena kita novel dulu. Jangan, kalau bisa nanti pun kita harus lebih fokus untuk belajarnya, harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai belajar tuh nantilah. Jangan nanti kalau belajar. Kita mah pinginnya bisa, pingin fokus. Jadi biar terbiasa belajar, jadi wajib untuk membaca dulu dalam pembelajaran terlebih dahulu. Jangan sampai jangan sampai kita tidak fokus untuk belajar. Jangan sampai kita tidak fokus. Jadi kita harus fokus untuk belajarnya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu sebelum ini Bu minta sebelum selesai ya, ini ditutup. Bu minta mengisi dulu ini ini ada dari kepuasan tersendiri konseling terhadap konselornya ya. Kita diisi boleh ya. Di sini nama, di sini nama sendiri ya, sini ya. Di sini tinggal santai ada yang kepuasnya dan ada yang kepuasnya. Silakan. Biar mendapatkan rasa kepuasannya tersendiri. Jadi biar tidak takut lagi kalau nanti mau komentar lagi, mau konsultasi dengan individu lagi. Jadi biar ada motivasinya, biar tidak jenuh lagi untuk kedepannya. Hari ini mungkin disebutkan, semoga bermanfaat atas bimbingan individual dengan mudahnya belajarnya bersama ibu, dikasih motivasi biar semangat lagi untuk belajarnya menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, marilah kita Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.